up in paradise up above. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hope the weekend, oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hope the weekend, oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imawan Akbar Mahendra dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Di sini kakak akan membahas tentang teks narasi, lebih khususnya teks narasi inspiratif. Sebelum itu, simak video animasi berikut ini ya. Mungkin dari kalian memerlukan sebuah inspirasi atau sebuah motivasi. Untuk itu, kalian hanya butuh sebuah bacaan yang disebut teks narasi inspiratif. Narasi inspiratif itu apa sih teman-teman? Jadi, narasi inspiratif adalah jenis narasi yang mempunyai sasaran penyampaian informasi. Kemudian dengan suatu kejadian yang bertujuan memperluas wawasan orang tentang kisah seseorang. Narasi inspiratif ini mempunyai tujuan yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan, dan untuk yang kedua menyampaikan pengalaman indah untuk membaca. Dalam teks narasi inspiratif ini ada beberapa jenis ungkapan loh teman-teman. Apa aja sih jenis-jenis ungkapan yang ada dalam teks narasi inspiratif? Jadi untuk jenis-jenis ungkapan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ungkapan simpati, ungkapan kepedulian, dan ungkapan empati. Artian dari ungkapan simpati menurut KBBI yaitu rasa kasih, rasa setuju, rasa suka, maupun keikutsertaan merasakan perasaan dalam senang, susah, atau sebagainya kepada orang lain teman-teman. Untuk yang kedua yaitu ungkapan kepedulian. Apa sih ungkapan kepedulian itu? Jadi untuk ungkapan kepedulian menurut KBBI, perihal sangat peduli, sikap mengindahkan atau memperhatikan. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir, ungkapan empati menurut KBBI yaitu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Untuk pertemuan yang pertama dari kakak Himawan cukup sekian ya teman-teman. Untuk pertemuan yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh kakak Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Fadila Indah. Saya akan melanjutkan pembelajaran dari Kak Himawan. Yuk kita lanjut terkait teks cerita inspiratif. Materi yang gak kalah seru nih, yaitu ciri-ciri dari teks cerita inspiratif itu sendiri. Yuk disimak. Yang pertama, terdapat insiden dalam cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. Jadi di dalam teks cerita inspiratif tersebut tentu memiliki sebuah peristiwa yang mana kita dapat menemukan salah satu cirinya. Bisa teman-teman lihat pada teks Perang Surabaya ini, konteks peristiwa tersebut berada di awal paragraf. Yang kedua ialah berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Jadi teman-teman bisa lihat di masih teks yang sama, Perang Surabaya, kita bisa lihat biasanya berada di pertengahan hingga akhir paragraf ataupun berada di akhir paragraf untuk melihat berisi pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca ataupun audiens untuk yang membaca teks cerita inspiratif tersebut. Ciri-ciri yang ketiga ialah umumnya singkat atau pendek.
Karena kita bisa lihat untuk teks cerita inspiratif bersifat pendek dan singkat. Nah, kita bisa lihat contohnya salah satunya teks Perang Surabaya yang sebelumnya sudah disinggung. Ini merupakan salah satu yang benar. Tapi kalau kita bisa lihat kayak seperti kumpulan novel ataupun kumpulan kertas yang menjadi buku tebal itu tidak termasuk dalam teks cerita inspiratif. Seri selanjutnya terkait struktur teks cerita inspiratif. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu. Jadi ada 4 pembahasan terkait struktur teks cerita inspiratif. Pertama orientasi, kedua konflik, ketiga resolusi, keempat koda atau reorientasi. Nah, biasanya bagian perkenalan terdapat di orientasi dan juga penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi di awal paragraf. Nah, ini part yang paling penting karena di sini terletak pada konfliknya dan juga penulis biasanya menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan kejadian-kejadian lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya sampai pada akhirnya konflik tersebut mencapai sebuah puncaknya. Nah, untuk selanjutnya terkait resolusi, di mana konflik tersebut sudah memuncak sehingga ada perenungan yang terjadi dan permasalahan yang ada pada konflik tersebut mulai menurun hingga pada akhirnya terselesaikan atau bahkan terpecahkan. Maka dari itu penting penulis untuk menuliskannya. Selain ketiga struktur yang sudah dijelaskan, yang terakhir ini sebagai bentuk tambahan. Penulis biasanya menyampaikan sebuah penutup berupa pesan moral dari cerita tersebut, sehingga terkadang juga tahap ini sering dihilangkan oleh penulis terkait teks cerita inspiratif yang sudah ada. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks inspiratif dapat diterangkan di slide selanjutnya. Menentukan tema atau topik yang akan diceritakan. Menentukan tema atau topik yang berada di paragraf pertama atau terakhir. 2. Membuat kerangka cerita dengan struktur umum seperti yang telah dijelaskan. 3. Mengembangkan kerangka cerita menggunakan kalimat yang baik dan benar, menggunakan pilihan kata yang tepat serta yang tanda baca yang benar. 4. Membaca kembali teks yang telah ditulis dan memperbaiki bagian yang perlu diperbaiki atau diedit. Sebagai perbandingan, langkah-langkah menulis teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Memilih topik yang akan dibahas dalam tulisan sebuah cerita atau naratif. 2. Menentukan tesis atau pernyataan umum. 3. Menyatakan argumen-argumen atau bukti-bukti yang mendukung tesis dalam cerita tersebut. 4. Menyampaikan atau merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Pembahasan dari langkah-langkah menulis teks inspiratif. Contoh teks inspiratif sebagai berikut. Buatlah cerita inspiratif tentang banjir. Jawabannya, pembahasan. Ada beberapa tujuan dari tulisnya teks inspiratif. Pertama, untuk memberikan motivasi. Kedua, menggugah semangat. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk membedakan teks inspiratif dengan teks lainnya, ada beberapa ciri yang membedakannya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan terakhir, yaitu Baik teman-teman, kesimpulan pada pembelajaran hari ini terkait teks cerita inspiratif ialah salah satu jenis teks narasi, sehingga teman-teman bisa mempelajari struktur, ciri-ciri, hingga contoh-contoh dari teks cerita inspiratif tersebut pada video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kuliah kerja nyata dari unit 213. Universitas Islam Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Dan sukses selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.